Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Majenang, Bapak Ali Sabana SEMM, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 12. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka munakosyah yang insyaallah diridhoinya. Allahumma. Kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada suri teladan kita, baginda kita Nabi Muhammad yang telah membawakan ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah, zaman Islam ya, di zaman kegelapan, zaman terang-terang. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tafsir yang bertema menyelesaikan masalah, musyawarah dan ta'aruf menurut Al-Quran. Dalam kehidupan umat Islam, mestinya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik di dunia individu, sosial maupun politik, yang mana agama Islam tidak membiarkan begitu saja permasalahan itu berkembang menjadi lebih besar, tapi agama Islam selalu memberikan solusi demi solusi agar permasalahan dapat diselesaikan secara baik, adil, dan tanpa merugikan pihak yang lainnya. Pada awal Islam ada salah satu sahabat yang bernama Ziyad bin Abi, yang mana Ziyad bin Abi ini pemimpin yang begitu cerdas, cakap, dan begitu pandai dalam mengatur permasalahan yang berada dalam masyarakat. Akan tetapi masyarakat yang dipimpin oleh Ziyad bin Abi tidak bisa menerimanya sebagai pemimpin mereka. Mereka menolak secara keras maupun secara halus. Dalam makalah ini dibentuk rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian musyawarah dan ta'aruf menurut Al-Quran? Yang kedua, bagaimana hubungan musyawarah dan ta'aruf menurut Al-Quran dapat membantu menyelesaikan masalah? Yang ketiga, mengapa penting menerapkan musyawarah dan ta'aruf dalam kehidupan sehari-hari menurut Al-Quran? Dari pembahasan yang pengertian pertama, musyawarah berasal dari bahasa yaitu syawara, yang artinya sikap kita untuk bisa berkonsultasi sama, dan ta'aruf yaitu kita sering mengenalnya, saling mengenal atau saling memahami, bukan hanya latar belakang tetapi dalam semua aspek pada diri kita. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura dijelaskan bahwasanya yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Yang kedua yaitu hubungan musyawarah dan ta'aruf menurut Al-Quran. Musyawarah dan ta'aruf memiliki hubungan yang begitu erat, sehingga apabila musyawarah ataupun ta'aruf diabaikan salah satunya, maka bisa jadi keputusan yang diambil atau yang disepakati bisa merugikan salah satu pihak, ataupun pihak yang kecil tidak bisa berkonsultasi dengan permasalahan yang ada. Jadi hubungan musyawarah dan ta'aruf ini memiliki hubungan erat yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang ketiga yaitu mengapa penting menerapkan musyawarah dan ta'aruf dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Musyawarah dan ta'aruf ini memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan umat Islam ketika menghadapi suatu permasalahan. Karena ketika umat Islam dihadapkan dengan suatu permasalahan, baik permasalahan yang besar ataupun yang berskala kecil, ta'aruf dan musyawarah ini berperan penting, yang mana
ta'aruf ini bisa mengenal satu sama lain sehingga bisa memahami, dan yang musyawarah ini bisa menentukan keputusan dan kebijakan secara bersama tanpa adanya merugikan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam makalah ini saya menyimpulkan bahwasanya musyawarah yang seperti tadi saya jelaskan dan ta'aruf yang saling mengenal, dan salah satu ada ulama yang menjelaskan yaitu Ibnu Katsir. Menurutnya musyawarah merupakan metode yang dianjurkan dalam menyelesaikan persoalan agar keputusan diambil dengan bijak. Keputusan yang baik tidak boleh berdasarkan hawa nafsu. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya Ibnu Katsir ini berpendapat bahwasanya ketika kita mengambil suatu keputusan kita tidak boleh berdasarkan hawa nafsu, karena ia akan merugikan diri kita maupun yang terlibat dalam permasalahan itu. Itu saja presentasi yang saya sampaikan. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan yang sudah ditugaskan untuk tanya jawab bisa langsung saja. Pemateri yang terhormat, izin bertanya. Apa dampak buruk jika musyawarah diabaikan? Izin menjawab. Terima kasih. Jika musyawarah diabaikan, maka akan keputusan yang diambilnya bisa jadi tidak adil ataupun bisa merugikan hak yang lain. Tanpa musyawarah, salah satu pihak bisa merasa sangat dirugikan atau diabaikan, yang mengarah pada ketidakpercayaan dan semakin bertambahnya perpecahan di masyarakat. Ketika musyawarah tidak digunakan, maka pihak minoritas akan kalah dengan pihak-pihak yang begitu besar, sehingga pihak minoritas ini tidak merasa dirinya tidak diterima pendapatnya ataupun diabaikan. Mungkin itu. Bisa selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Pemateri izin bertanya, apa peran musyawarah dalam menyelesaikan masalah? Terima kasih. Musyawarah berperan sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi. Ketika musyawarah dilakukan, maka semua pihak akan terbuka. Semua pihak akan merasakan pendapatnya tanpa adanya suatu paksaan mereka, sehingga menciptakan rasa kebersamaan, rasa yang keadilan tercipta, dan komunikasi yang baik dan saling menghormati antar peserta. Ketika musyawarah digunakan, maka keputusan yang akan digunakan atau keputusan yang akan didapat, insya Allah keputusan itu akan adil dan bisa menerima semuanya dengan lapang dada. Mungkin itu saja, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, bagaimana sih peran pemimpin dalam bermusyawarah? Terima kasih. Peran pemimpin dalam musyawarah itu sangat penting. Pemimpin itu harus mempunyai sikap yang bijaksana dan tegas dalam mengambil suatu keputusan permasalahan. Ketika pemimpin itu tidak mempunyai sikap tegas ataupun bijaksana, maka keputusan itu tidak bisa atau bisa menambah permasalahan yang begitu besar. Pemimpin harus memimpin musyawarah dengan kelembutan dan bijaksana, dan juga menciptakan suasana musyawarah yang damai tanpa adanya kerusuhan satu sama lain. Ini itu saja, bisa lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Pemateri izin bertanya, bagaimana ta'aruf dapat membantu dalam menyelesaikan masalah? Ta'aruf sangat membantu sekali dalam suatu permasalahan yang kita hadapi. Ketika ta'aruf sudah dilakukan, saling mengenal bukan hanya latar belakang, bukan hanya sekedar nama, tetapi ta'aruf ini bisa menjadikan diri kita menjadi lebih terbuka satu sama lain, sehingga ketika kita berpendapat ingin menyelesaikan suatu permasalahan, kita tanpa rasa takut akan suatu pendapat kita, maka proses ta'aruf ini memungkinkan semua pihak untuk saling mengenal lebih dekat, memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang satu sama lain. Maka rasa saling percaya diri akan terbentuk ketika ta'aruf ini sudah dikenakan dan bersama musyawarah menyelesaikan suatu masalah.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalam wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.